Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menjadi kodrat manusia bahwa kita diciptakan dari tanah, akan kembali ke tanah. Kita hidup di dunia ini hanyalah sementara, dan tugas kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang tak bisa kita nafikan, hal yang tak bisa kita tiadakan, yaitu ketika sebagian besar manusia, bisa jadi termasuk kita, lupa akan kematian. Dan juga sebagai seorang muslim, kita seringkali dan sebagian besar manusia lupa akan kewajibannya. Oleh karena itu, Point of Us dimanapun Anda berada, kali ini kita berjumpa lagi dalam acara kesayangan kita, podcast Poin Terbaru dalam bingkai lazim, lebih akrab bersama Abah Zain. Insya Allah panjenengan semuanya tidak asing lagi dengan beliaunya, karena beliau sudah melalang buana dalam dunia kematian. Oleh karena itu, mari kita sapa beliaunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabar jenengan sama nggih? Alhamdulillah sehat. Baik. Bidu'aikum, mudah-mudahan kita sehat semuanya. Amin, amin, amin. Terus berjalan ya penyuluhan masalah pemulasaran jenazah. Alhamdulillah masih tetap istiqomah doanya. Ya, ini memang sebuah terobosan. Paling tidak bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat secara umum, lebih khusus minimal pada saatnya nanti untuk orang-orang yang kita cintai, terutama orang tua kita akan bisa merambut, merumat jenazah orang tua kita sendiri. Paling tidak waladun sholihun ya pula indikatornya itu bisa meramut, merumat jenazahnya orang tua dan orang-orang yang kita cintai. Itu tujuan yang paling dekat dengan kita gitu. Iya. Ya, pangapunten apa? Sesuai dengan prolog yang kamu utarakan di awal tadi, masalah kematian. Napa niki mboten sah, Pak? Malam Jumat bahas masalah kematian. Menurut panjenengan yang dimaksud kematian itu berikut. Oke, kalau kita melihat di Al-Quran, banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan tentang masalah kematian. Salah satu ada di dalam surat Az-Zumar ayat 30. Allah berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Artinya apa? Bahwa Allah sudah memberikan kabar kepada Nabi kita, Rasul kita, dambaan kita, mudah-mudahan kita nanti di Yaumul Mahsyar akan mendapatkan syafaat beliau. Amin. Dan mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya. Amin. Amin. Artinya bahwa siapapun, baik Rasul, yang penting manusia, innaka mayyitun, bahwa nanti wahai Rasulullah kamu nanti akan meninggal. Wa innahum mayyituna, nah ini untuk kita, untuk masyarakat semuanya. Artinya bahwa mati itu tidak memandang dulu, tidak memandang aspek dia punya strata sosial atau tidak, dan bahkan tidak memandang dia beragama apa. Pokoknya manusia pasti akan meninggal pada saatnya yang sudah ditentukan oleh Allah. Dan soal ini ngapunten, nggak akan bocor selamanya, siapapun datang.
Iya. Berarti buatan saru gitu. Enggak, artinya enggak ada yang saru, tinggal bagaimana mindset kita. Kalau dulu memang ini ya, kita kadang-kadang terbawa oleh sebuah opini lah, atau sebuah ya kadang-kadang tradisi yang kurang ada literasinya, yang dasarnya yang kurang. Saya pikir kapanpun dan dimanapun paling tidak sebagai rem lah bagi kita. Kula garis bawahi Ya. sanjangi jenengan nika wau bahwa kematian itu tidak memandang status. Ya. Bahkan sampai Rasulullah pun sebagai manusia dilihat dia tetap akan Meninggal. meninggal. Nah, pertanyaan kinten-kinten tanda-tandai wonten napa untuk kematian? Ada sebuah kata-kata bijak lah. Al-mautu wahidun, mati itu pasti. Wa asbabuhu katsirun, sebab-sebab kematian banyak sekali. Nah, dari sebab-sebab kematian itu paling tidak satu, kalau kita lihat kadang orang meninggal dari kecelakaan, baik kecelakaan darat, udara maupun laut, atau juga karena karena sakit. Nah, maka ketika sakit inilah paling tidak ada sebuah tanda-tanda di situ. Nah, bagaimana nanti, secara otomatis ini hubungannya dengan medis. Nah, di situ pasti bahwa rekam jejaknya jantung dan semua, apalagi sudah masuk ICU, itu sudah terdeteksi semua gambaran-gambaran secara medis pasti. Dan juga paling tidak dari beberapa ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah itu banyak sekali. Kata suwun sewu seperti pulang ini masih putih. Ini termasuk tanda-tanda nomor boten. Iya, termasuk ada keterangan bahwa salah satu tanda, artinya belum injury time, belum injury time, sudah masuk ke tanda itu. Nah, mau tidak mau, karena faktor U ya, karena faktor U mas, itu ya pasti rambut akan memutih. Nah, kalau sudah memutih, nah sekarang kadang-kadang ya juga repot, anak sekolah kadang sekarang sudah memutih rambutnya kan. Jadi tapi ada keterangan hadis memang salah satu itu termasuk juga berubah. Pikiran kula kados seperti napa kumis niki kekatan rokokan. Ternyata gitu termasuk tanda-tanda meskipun bukan injury time. Iya. Pernah kula membaca di sebuah bacaan Sayyidina Ali karramallahu wajhah niku nate dawuh bahwa bila manusia meninggal dia baru bangun dari tidurnya. Menurut panjenengan niku pripun? Ya, untuk apa yang menjadi kuat, bahasa sekarang kan kuat ya. Kuat daripada Sayyidina itu banyak sekali. Paling tidak memberikan gambaran kepada kita bahwa Nurun Sewu, kita sebagai manusia ada dua fungsi kita. Satu sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah, kita harus beribadah totalitas kepada Allah, urusan akhirat. Nah sekarang kita hidup di dunia, maka yang butuh makan, butuh rokok, butuh bayar sekolah, mosok sampai sembahyang doa kan mesti kan bojone
kan begitu kan. Iya, Nah, iya. maka posisi yang kedua ini kita sebagai khalifatullah. Nah, sebagai khalifatullah fil ard, nah maka kita karena hidup di dunia, maka kita juga harus ikhtiar, bekerja. Yang penting nawaitunya. Nah, kita bekerja apapun aktivitas kita, apapun strata sosial kita. Kalau kita bekerja, maka seakan-akan hidup selama-lamanya, kan gitu. Nah, kalau kita beribadah, ibadah sing itu seakan-akan menikmati. Artinya ada balance, Keseimbangan. harus hidup itu harus seimbang, kan begitu kan. Kalau tidak seimbang ya akan tidak kurang pas, kan begitu. Apapun kalau seimbang itu pasti serasi. Nah, maka paling tidak doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, bagaimana hasanah kita hidup di dunia untuk era sekarang? Nah, tentunya ya paling tidak kalau kita bekerja 1 bulan itu berapa penghasilannya yang cukup? Kalau di bawah 2 juta jelas nggak cukup, kan? Betul. Nah, bagaimana kita, karena kita hidup pada masa ke masa dan terus berubah zaman ini secara otomatis, ya kita harus mengikuti. Nah, sekarang dunianya podcast, ya paling tidak kita kan juga mengikuti ini. Betul. Nah, maka bagaimana yang penting mindset kita bisa memberikan nilai manfaat bagi masyarakat, bisa memberikan edukasi. Paling tidak ini sebagai rim lah urusan kematian ini. Menarik penjelasan jenengan tadi hubungannya dengan bahwa manusia status di dunia ini ada yang sebagai Abdullah, Iya, ada yang Khalifatullah. Apakah dua-duanya ini harus atau salah satu bisa dipilih? Ya, secara otomatis kita sebagai Abdullah harus menghamba, harus beribadah, karena ini kebutuhan kita, bukan kebutuhannya sang Khalik, kita yang butuh. Makanya kadang-kadang ada juga quote daripada Sayyidina Ali, rezeki itu ada 2. Satu yang wajib kita ikhtiari, karena kita hidup di dunia maka harus bekerja, karena itu apapun Allah yang sudah berikan kepada kita SDM-nya. Ada yang jadi pedagang, ada yang jadi guru, ada yang jadi direktur, ada yang jadi macam-macam. Termasuk direktur Point TV. Iya, termasuk jenengan sebagai direktur Point TV. Ya, mudah-mudahan dengan adanya podcast ini rating namanya. Nah, yang kedua kita sebagai khalifatullah. Ini jailun fil ardi. Artinya saya jenengan di rumah ya sebagai pemimpin. Nah, pemimpin paling tidak untuk rumah tangga kita. Nah, bagaimana keluarga kita bisa hasanah, seimbang. Imbang masalah cuannya, betul. Imbang masalah keilmuannya. Nah, itu semua tidak bisa instan. Maka perlu tarbiyah, pendidikan itu. Nah, sekarang kembali kepada ini tema malam Kamis ini. Kalau duluan, ya malam Jumat ya, sampai malam Kamis, mohon maaf ya, malam Jumat, bahwa ini apa ya, paling pengalaman saya kalau saya memberikan pelatihan itu kadang-kadang orang nggak percaya. Pelatihan pemulasaran. Iya, durasinya 4 sampai 5 jam. Waduh, baju suwe ini bahas apa yang begitu ya? Iya. Padahal yang dibahas itu medeni. Ya sih, medeni. Ya. Tapi paling tidak orang-orang juga enjoy, tenang, anten. Minimal ada perubahan mindset. Pangapunten. Ya. Mungkin banyak yang tanya, mindset itu apa? Mindset itu paling tidak pola pikir. Nah, paling tidak pola pikir masyarakat kita, walau harus mati ya, itu penggawean siapa?
pegawai Pak Mudin. Oke, betul. Nah kan, Oke. nah sekarang dengan adanya perubahan sudah bukan Imamuddin lagi, sekarang kan Kesra. Betul. Nah Kesra yang diurusi tidak hanya kematian, ngurusi raskin, ngurusi pelengsengan, ngurusi macam-macam. Tusinya itu akhirnya banyak. Nah paling tidak itu, mohon maaf, kadang orang meninggal itu macam-macam. Ada yang kena penyakit. Nah, kalau kena penyakit, bahasa orang Korong kadang-kadang jadi kembangi ambek atau kembangi bahaya. Semisal penyakit diabetes, rasa, nah sampai 5-7 tahun. Ya, karena belum saatnya. Ya kalau sudah saatnya meninggal ya meninggal sudah. Tanpa melihat kapan waktunya, pagi, sore, malam, itu pasti. Nah, artinya bahwa daun saja itu gak dipetik loh ya, itu pasti akan jatuh pada jam yang sudah ditentukan oleh Allah. Itu pasti akan jatuh. Nah begitu juga kita sebagai manusia pasti akan mengalami sebuah kematian dan begitu. Nah paling tidak apa itu yang namanya mati kan begitu. Nah dalam sebuah kitab disebutkan takrif daripada kematian menurut Imam Ghazali bahwa al-mautu mufaraqatur ruh lil jasad. Jadi mati itu berpisahnya atau berpindahnya ruh dari jasad seseorang. Wal intiqalu min darin ila darin. Jadi berpisah menuju kemana? Berpindah dari satu alam ke alam yang lain. Artinya bahwa orang meninggal itu artinya wis mati wis gak apa-apa wis mari, bukan begitu. Jadi orang meninggal itu prosesnya masih lama. Jadi masuk di alam kubur, maka di situ nanti diladarin, ya kan, dari satu proses. Iya. Kemudian disebutkan lagi mindarin iladarin. Jadi nanti pada saatnya kalau sudah dunia ini sudah wa annas sa'at atiyatun la raiba fiha, kalau sudah kiamat itu datang, ya mudah-mudahan kita tidak menangi itulah ya, karena begitu hiruk pikuk pasti akan. Sudah kalau manusia dibangkitkan lagi, prosesnya masih lama. Di garis bawahi penjelasan jenengan dikutip saking Imam Ghazali. Ya. Bahwa salah satunya mindarin ila darin. Iya. Dari alam satu ke alam yang lain. Manusia niku nate pernah saya dengar itu bahwa manusia itu hidup di dunia ini masuk di alam tengah-tengah, alam azali, alam roh, alam kandungan, alam dunia. Sebetulnya setelah tengah-tengah alam ini alam nopo malih. Jadi paling tidak kita hidup itu paling enak itu ketika kita waktu ada di kandungan ibu kita. Eco ya nopo. Apa nih? Eco ya. Ya gak kepanasan, gak keudanan, makannya steril, gak krungu wong tukaran dan lain sebagainya. Ya kan. Nah, ketika lahir, maaf, ketika lahir kaget bayi. Karena apa? Panas. Indikasinya ini begini. Nah, makanya nangis nih.
Jadi makanya menangis itu. Jadi nangis itu indikator bahwa bayi itu nanti bisa bicara. Bayi itu pasti bisa bicara. Kalau ada bayi nggak bisa nangis, insya Allah bisu. Itu depannya. Itu Al-Quran yang berada. Nah, kita lahir di alam dunia. Dari proses bayi menjadi anak-anak, dari anak-anak ke remaja ke alam dewasa, kemudian menikah. Nah, siklus kehidupan ini terus, ya, makanya terus mati, begitu. Nah, dari mati nanti ya dihidupkan lagi. Alam barzakh sama alam kubur. Ya, dari alam kubur masuk dihidupkan lagi. Nah, ke alam barzakh nanti ya sudah di situ sesuai dengan AP-nya masing-masing, amal perbuatannya masing-masing. AP alam perbuatan. Sudah. Wa ya'mal mithqala dzarratin ya'mal mithqala dzarratin syarran ya. Tidak. Poin lafaz dimanapun Anda berada, tambah menarik kajian kita pada malam Jumat ini. Kita lanjutkan di sesi berikutnya. Kita jeda dulu karena ada pesan-pesan berikut ini. Ciao. والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه. Poin lovers, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi di sesi berikutnya dalam tema kematian waktu malam Jumat. Kalau kemarin tadi kita sudah membahas tentang seluk-beluk kematian, tanda-tandanya, dan diakhiri dengan bahwa kematian setelahnya ada proses panjang. Kita coba untuk bertanya lebih lanjut tentang hal tersebut. Menurut panjenengan apa? Dari proses setelah kematian kan panjang. Kira-kira apa yang harusnya kita persiapkan untuk menghadapi proses lama tersebut? Untuk Pak Direktur Poin TV, jenengan adalah orang yang cerdas. Artinya cerdas untuk bagaimana memantik, memancing, dan lain sebagainya. Nah, bicara terkait al-aqyas, orang yang cerdas, ya, ada sebuah hadis, yang mana hadis ini dari Ibnu Umar radhiyallahu an, qala kuntu ma'a Rasulillah. Di suatu ketika Ibnu Umar ini bersama dengan Rasulullah. Kemudian raja'athu rajulun minal ansor. Kemudian ujuk-ujuk ada tamu dari sahabat Ansor. Nah, akhirnya sahabat Ansor ini bertanya kepada Rasulullah. Tanyanya begini, ya Rasulullah, ayyul mu'min afdal? Wahai Rasulullah, siapa orang mukmin yang paling utama? Apa jawab Rasulullah? Qala ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling utama yaitu orang mukmin yang punya akhlak. Jadi kalau kholqun itu casingnya, kalau khuluq itu inner beauty dari dalam. Nah, yang penting sekarang bagaimana kita casingnya juga baik, utamanya mesinnya
akhlaknya dari hati itu juga lebih baik. Nah, tidak cukup dari situ, kemudian rojul dari Ansor tadi, anak muda tadi, kemudian tanya lagi, fa'ayyul mu'min akyas. Kemudian siapa orang mukmin itu yang cerdas? Dan yang pintar, yang cerdas. Maka jawab Rasulullah, qala aktsaruhum lil maut. Orang yang cerdas yaitu orang yang banyak ingat akan kematian. Kemudian wa aksanuhum lima ba'dahu istiqdadah. Kalau kita sudah ingat akan mati, bahwa tadi di awal bahwa kalau kita mau hidup selama-lamanya dalam rangka ikhtiar untuk mencukupi keluarga kita, seakan-akan hidup 1000 tahun lagi, gitu kan ya, seakan-akan hidup 1000 tahun lagi, kita bisa mencukupi kebutuhan istri kita, anak-anak kita untuk sekolah, untuk kuliah, kita bisa untuk ibadah haji, itu semuanya butuh uang, maka kita harus bekerja. Tapi kalau kita mengingat mati, mari kita beribadah seakan-akan besok kita akan mati. Itulah orang yang cerdas. Di kata-kata mutiara lagi ada yang bunyi gini, sohi samir walam tazal dzakirul maut fanisyanuhu dolalun mubinun. Siapa orang yang dolalun mubinun, orang yang sesat dan nyata, ternyata orang yang tidak ingat akan sebuah kematian. Menarik Ustaz, kalau dilihat dari realitas di sebagian besar masyarakat, kalau ditanya tentang persiapan kematian, jawabannya nggak itu. Waduh, sebosnya enak, lah apa mikir mati, pripun. Ya, jadi kembali kepada kita sebagai manusia ada dua fungsi tadi. Satu dalam rangka dita'abbud, satu dalam rangka khalifah. Nah, kita pada posisi mana? Nah, kalau sego sate gulai seenak ya dalam rangka khalifah. Tapi kalau kita dalam rangka dita'abbud, al-aqiyas tadi, orang yang cerdas, ya suatu saat yang namanya mobil sebaik apapun pasti rem harus cakram, spion juga ada. Nah, al-aqiyas ini paling tidak ya ingat kematian itu sebuah kebutuhan bagi kita Dan juga keharusan. iya, paling tidak ya minimal awak dewe itu tekan gelurung-gelurung nemen lah gitu loh ya. Berarti secara tidak langsung bisa dijadikan sebagai sarana muhasabah. Betul, artinya nah bagaimana sekarang mumpung kita malam Jumat kebetulan pas tanggal 1 Agustus. Nah, momen-momen Agustus ini momen sangat berharga bagi kita, bagi negara kita. Mari satu, kita harus kuat niat, niatnya harus kuat. Kita sebagai hamba Allah, kita sebagai khalifah fil ardh. Yang kedua, setelah kuat niat, maka kita juga harus kuat syahwat. Dalam artian kalau kita syahwatnya besar, bukan syahwat dalam artian yang lain ya. Artinya sebuah keinginan, sebuah cita-cita, Semangat. jadi syahwat itu apa ya, dalam artian positif. Oh, bukan artian syahwat dalam artian libido, bukan ya.
Apalagi ini juga malam Jumat, nah itu kan paham kan? Sosis mensosis. Urusan sosis mensosis itu ya. Kalau dalam pemuasaran urusan sosis itu wah, pasti seru itu bagi ibu-ibu gitu ya, karena tidak tahu endingnya bagaimana. Nah, quwwatus syahwat ini penting bagi kita. Kita punya keinginan, ya maka di samping niat, action juga ada, tanggung jawab juga ada, syahwat juga ada, dan ini yang paling penting bagi kita. Quwwatus sabri. Sabar, 3 poin ini harus 3 in 1 lah. Nggak boleh satu persatu, harus dalam satu rangkaian, harus kita jalani. Baik kita sebagai horizontal sesama manusia, harus kita juga vertikal, hubungannya hablum minallah dan hablum minannas, artinya semua belah. Maka ketika kita Rabbana atina fid dunya hasanah, nah urip saiki sing hasanah intinya itu apa? Ya paling enggak minimal kan duwe sepeda motor, iya kan? Ada rumah. Kalau saiki hasanah saiki sepeda ontel ya gak hasanah Pak, karena dunianya sudah berbeda. Makanya Rasulullah dawuh alimu auladakum fa innahu makhlukuna li zamanin ghairu zamanikum. Nah, zaman anak-anak kita dengan zaman kita sudah hayata sudah sangat jauh berbeda. Mungkin 10, 20, 30 tahun yang akan datang mungkin anak cucu kita nggak tahu uang 1.000, 2.000 Kanggo nopo mboten. iya karena proses pembayaran sekarang sudah pakai HP semua kan nggak pegang uang. Nah itu sudah terjadi. Nah paling tidak zaman itu terus berubah dan terus, makanya ketika teknologi ini begitu besarnya kita nggak bisa menghindar. Kalau Sisi positif oke, negatif juga ada. Nah, betul. tapi paling tidak al-aqyas, nah itu tadi yang cerdas. Itu apa? Eling mati. Sohi wahai saudara-saudara kita semua, tamir cancut tali wondo, berusaha segera masjid, walam tazal dakiral maut. Jangan sampai kita akan lupa besok itu kita akan kan begitu. Nah, tinggal kapan? Nah, itu tinggal apakah jenengan duluan atau saya duluan, kan begitu kan? Bahkan wonten, apakah jenengan duluan atau mungkin saya belakangan? Oh, gitu. Itu ngenan sampai diri. Nah, jadi tidak ada aturan Allah itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Nah, ini penting. Kalau yang lain pasti akan terbatas oleh ruang dan waktu. Untuk yang paling akhir Ustaz, Ya. sebagai kesimpulan Ya. atau mungkin juga nasihat masukan saking jenengan untuk poet lovers, pecinta dari podcast ini berikutnya. Terima kasih, suatu kehormatan bagi saya didampingi oleh direktur ya, dengan seorang pendidik, dengan seorang guru, tentunya bahwa paling tidak mudah-mudahan podcast ini bisa didengar oleh siapapun dari manapun, dan tidak memandang dia agama apa, suku apa dan lain sebagainya. Tapi ingat, pasti semuanya akan kembali mati. Nah, urusan kita beragama itu sudah menjadi menurut pasal 29, artinya orang beragama di negara kita sudah ada undang-undangnya. Nah, maka yang muslim, yang non muslim, baik Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, semuanya mereka akan. Nah, mudah-mudahan
paling tidak mari kita berdoa untuk di hari-hari yang baik. Mudah-mudahan apapun aktivitas kita, karena kita manusia pasti pernah melakukan sebuah kesalahan dan dosa, termasuk saya, termasuk jenengan, dan mungkin semua yang apa bahasanya tadi, lokes itu Point lovers. oh point lovers. Nah, kira point lovers, paling tidak mari bagaimana hidup kita bisa hasanah, hasanah di dunia, apalagi nanti hasanah bil akhir. Mari saya ingat ada sebuah doa, saya dapat doanya ini dari muridnya Gusmi. Nah, terus kalau nggak salah doanya itu begini, Allahumma inna nas'aluka nikmataka. Ya Allah, berilah kami di malam Jumat ini sebuah kenikmatan bisa berdampingan dengan ayah, ibu bapak kami, istri, anak-anak kami, sahabat-sahabat kami, bisa berdampingan dengan tetangga kami, saudara kami, besti-besti kami, dan seluruh dengan para pemirsa Point Lovers. Warahmataka, dan berilah kami kasih sayang, terutama kasih sayang kami terhadap orang tua kami, guru-guru kami, para pemimpin kami, murid-murid kami, saudara-saudara kami, sebangsa dan setanah air. Wa maghfirataka, yang ketiga, pasti kita punya salah. Maka di malam Jumat ini mudah-mudahan dosa-dosa kita, kealpaan kita itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mungkin kita masih belum bisa membahagiakan orang tua kita, mungkin kita masih belum bisa membahagiakan istri kita, mungkin kita belum bisa membahagiakan anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan berkat. Dan yang paling penting ini yang terakhir, wa inna nas'aluka ya Allah husnal khotimah. Mudah-mudahan di akhir injury time nanti kita, pada saat meninggalkan dunia yang fana ini, apapun yang sudah kita lakukan, dosa besar apapun, kealpaan dan dosa itu, kalau Allah Al-Ghaffar Maha Pengampun memberikan ampunan, mudah-mudahan wa inna nas'aluka husnal khotimah, mudah-mudahan kita meninggal dunia yang fana ini dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ijazah itu. Mungkin monggo lah, artinya saya dapat ini dari almarhumah Bunda. Berarti kalau seumpama Point Lovers mengambil doa tersebut saya nggak apa-apa. Jadi Allahumma inna nas'aluka nikmataka wa rahmataka wa maghfirataka wa inna nas'aluka husnal khotimah. Point Lovers dimanapun Anda berada, kali ini kita sudah sampai di akhir obrolan Sersan Lazim, lebih akrab bersama Abah Zaim, dan semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di lazim-lazim berikutnya, dan kita tutup dengan godhong kelor, godhong gedang, iwak sepat, iwak teri, wis ora usah molor, ayo ndang-ndang, mumpung isih sempat, ayo padha mikir mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.